Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Taurus ya. Pesan semesta untuk Taurus, Sun, Moon, Rising. Taurus ya, Sun, Moon, Rising ya, Taurus. Ini general reading, so bisa reson bisa enggak untuk semua Taurus ya. Aku akan pakai kartu baruku, kartu terbaru. Oke. Taurus, Sun, Moon, Rising. Pesan semesta untuk Taurus Oktober 2024. Oke, ada Four of Swords, Nine of Swords. Oke. Jadi aku rasa nih, ini kamu sedang ya banyak pikiran, overthinking, stres, gelisah, sedih ya gitu. Yang gak oke lah ya secara emosional, secara emosi ya. Mungkin sedih, marah, kecewa, kesal, depresi, stres. Ya, gak enak ya, gak enak secara emosi. Nine of Swords gitu. Dan kamu ini juga sedang menapaki tangga-tangga kehidupan ya. Menapaki hidup lah ya. Lagi mau naik-naiknya gitu ya. Mau naik-naiknya belum tentu progresnya baik ya gitu. Maksudnya ya progresnya belum tentu baik, tapi ini kamu lagi proses untuk naik level lah ya bahasanya gitu. Atau lagi berusaha untuk naik level. Atau sedang mengupgrade diri, sedang mengusahakan memperbaiki diri. Ini nih ada Nine of Swords. Ya. Oke, 5 kartu lagi untuk Taurus. Sun, Moon, Rising. Oke, Knight of Pentacles, King of Swords, Eight of Swords, Five of Swords, dan satu kartu lagi, The Hangman kebalik. Oke Taurus ya. Jadi kamu lagi menapaki tangga-tangga kehidupan atau lagi berproses untuk memperbaiki nasib, atau lagi berproses untuk mengupgrade diri, atau naik level, atau pengen merubah kondisi yang gak enak gitu. Intinya ada tujuan yang arahnya ke situasi dan kondisi yang lebih baik lagi dari sekarang gitu. Kalau sekarang sangat menderita, ya supaya jadi menderita aja. Kalau sekarang menderita, ya biar happy, biar selesai, nggak menderita lagi. Ya, ini ada Knight of Pentacles ya. Jadi aku rasa nih gitu, lihat dari masalah kamu ya. Secara general ini, jadi kamu sesuaikan dengan kondisi kamu saat ini masing-masing di sini ya, Taurus. Knight of Pentacles, right? Jadi aku rasa kamu punya impian yang banyak, impian yang tinggi, dan kamu punya tes selera yang bagus gitu. Dan untuk memenuhi tes atau selera kamu yang bagus atau standar kamu yang bagus ini, dari kondisi kamu yang sekarang ini nih, kamu harus bener-bener mengupgrade diri, bener-bener berusaha supaya bisa naik level, keluar dari kondisi yang gak enak ini. Dan kondisi yang kamu pengen itu tuh mungkin bagi kebanyakan orang di sekitar kamu itu bukan kondisi yang bukan standar orang di sekitar kamu gitu ya. Kamu punya standar sendiri, kamu punya tes sendiri yang seleranya mungkin bisa dibilang bagus gitu, dan mungkin berbeda dengan teman-teman kamu atau orang di sekeliling kamu gitu sih. Atau memang kamu nih ada pikiran-pikiran yang unik, pikiran-pikiran yang nyeleneh, yang mungkin gak bisa sembarang orang paham, atau hanya orang-orang tertentu aja yang paham tentang diri kamu ya. Dan untuk merubah diri kamu sesuai mungkin your design gitu ya, yang
tahapannya mungkin akan berbeda dengan orang lain mungkin dengan standar hidupnya atau dengan seleranya cukup naik tangga 2 atau 3 anak tangga ya. Mungkin kamu harus 5 tangga atau 10 tangga bahkan mungkin ya. Jadi kamu punya ekspektasi yang tinggi atas diri kamu, atas hidup kamu. So, kamu juga harus kerja 2 kali lipat, 3 kali lipat sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan, sesuai dengan apa yang kamu standar apa ya, sesuai dengan apa yang kamu impikan atau sesuai dengan standar yang kamu impikan ya. Ini bahasa yang pas nih. Ya, jadi kalau kamu nih contoh, aku nggak bisa banget tinggal di tempat yang misalnya nih contoh nggak ada AC ya. Berarti kan kamu harus kerja atau harus keluar dari kondisi yang gak enak ini nih gitu ya. Ini contoh ya, contoh. Supaya kamu bisa tinggal di tempat yang ber-AC terus gitu. Ber-AC kan hitungannya listriknya lebih mahal daripada yang pakai kipas angin kan. Ini contoh aja ya, bukan mengkerdilkan selera kita satu sama lain, bukan kamu dan semuanya. Ini contoh. Bisa nih contoh lagi. Aku paling nggak bisa makan pakai misalnya pakai sambal aja gitu ya. Berarti kan kamu harus naikin level kamu nih dari kondisi yang sekarang nih ke kondisi di atasnya, ke level di atasnya, level up ya gitu. Supaya kamu nggak hanya makan sambal, tapi bisa makan ikan, bisa pakai sayur gitu ya. Ini contohnya. Ini contoh. Contoh lagi misalnya, aku paling nggak bisa nih pakai sendal jepit yang suka bunyi plak 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 gitu. Contoh ya, jangan tersinggung. Wah, aku bisanya pakai sendal jepit ya Swallow. Aduh, nyebut merek. Swallow mungkin ya. Atau apa yang bagusan ya? Ya apapun. Melisa atau apa ya. Nyebut merek lagi nih. Ya. Atau harus pakai sendal yang gimana gitu. Dan kamu mungkin sadar bahwa kondisi saat ini yang kamu alami ini belum kondisi yang sesuai dengan standar kamu ya, sesuai dengan taste atau selera kamu. So untuk itu kamu tuh harus kayak kerja ya 2-3 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat gitu ya, lebih keras daripada orang lain kebanyakan yang seleranya mungkin biasa-biasa aja. Tentu ini kadang biasa-biasa aja buat kita, nggak biasa-biasa buat yang lain juga, atau sebaliknya gitu ya. Jadi ini tanpa kita ngomongin soal mengkerdilkan selera tiap orang, nggak gitu, tapi ini kita ngomongin soal Taurus ya, Taurus aja, Sun Moon Rising ya gitu. Jadi ya mungkin selera kamu yang unik, yang nyeleneh itu tuh harus apa ya, bikin duit keluar banyak, dan orang lain yang anggap ngapain sih nyeleneh gitu diturutin gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Oke. And then King of Swords, Eight of Swords, dan Five of Swords. Oke, jadi nih kondisi yang gak enak ini kan kamu lagi proses untuk naik nih, level up atau upgrade diri ya, maybe ya, improve diri, improve development, self development kamu punya gitu ya, life improvement lah ya bahasanya. Ya, di sini mungkin kamu saat ini ya masih mempunyai beban yang banyak, bisa beban pikiran, beban energi, beban finansial, beban hidup ya gitu, banyak. Dan yang perlu aku bilang di sini ada Five of Swords dan The Hangman. Kamu urai satu persatu beban-beban yang ada di hidup kamu ya. Contoh beban pikiran. Apa yang bikin kamu terbebani secara pikiran? Misal soal finansial kamu, soal pekerjaan kamu, soal pasangan kamu, soal keluarga gitu. Kamu urai. Kamu mungkin bisa bikin jurnal ya. Kamu urai beban kamu apa aja. Terus misal kita ngomongin lebih spesifik lagi, beban energi kamu, misalnya kamu sering mood swing, sering gak semangat, kamu urai. Bisa setiap hari, bisa seminggu sekali, bisa. Aku beberapa hari ini sering kali males gitu. Kamu uraikan
perasaan kamu, beban kamu. Kamu cari tahu penyebab malasnya apa, kenapa kok malas gitu. Ya bisa aja karena tiba-tiba dapet telepon aneh nyeleneh gitu. Kadang orang gitu suka ke-trigger akhirnya bikin malas. Atau tiba-tiba dia make sendal kamu nih tiba-tiba gitu ya, tanpa izin gitu, and then kamu males, kamu mood swing dan kamu bad mood ya, bad mood gitu. Terus misal kamu ada beban finansial nih, apa aja kamu rinci. Oke, aku ada tanggungan cicilan nih di kartu kredit A, ada pay letter nih, ada ya apalagi ya, ada KPR nih gitu ya. Kamu urai dan kamu coba urai satu persatu dan kamu cari solusinya. Oke, jadi contoh ya ini. Contoh ya, mana kertas? Contoh. Oke, bentar. Masalahnya tuh aku habis pindahan, semua buku masih dalam kardus. Oke, gini aja. Ini juga tulisannya zodiak. Oke, misal ini contoh ya. Oke, ini beban beban emosi aja dulu ya. Beban pikiran. Misal nih pasangan. Hubungan kamu mungkin lagi toksik. Ya. Kamu urai kenapa kok toksiknya, kenapa? Terus apa yang kamu rasakan? And then gimana perasaan kamu? Apa yang kamu rasakan sama perasaan ini sama ya? Gitu. Dia gimana? Ya, bisa dihubungi atau enggak? Gimana? Kamu udah pernah ngomong enggak Mas tentang masalah yang bikin kamu punya pikiran bahwa dia nih toksik di sini nih, red flag gitu ya? Kamu udah pernah ngomong belum? Ya. Terus kalau sudah, respon dia gimana? Kalau belum, respon dia gimana? Ini contoh ya. Kamu bisa kamu pakai untuk apa aja. Terus setelah ini, semua yang udah kamu urai, and then kamu pengennya seperti apa? Kamu tulis aja. Kamu nggak harus pengen, oke, tiba-tiba harus selesai, harus beres, harus perfect gitu. Enggak. Kamu tulis aja pengen gitu. Aku pengen dia seperti ini mungkin. Terus coba setelah kepengenan kamu refleksi diri nih. Sebenarnya kenapa sih kok kamu ketemu atau dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini gitu. Kamu coba mirroring ya, lihat ke dalam diri kamu sendiri, refleksi gitu. Kali aja ada sesuatu yang sebenarnya dari diri kamu pun gak beres, and then kamu attract sesuatu yang gak beres juga ya. Ini contoh. Ini bisa dipakai untuk apa aja, tapi mungkin kalau misalnya soal beban finansial atau pekerjaan mungkin lebih spesifik ke teknis ya. Jadi mungkin misal nih beban finansial, oke, tagihan CC kartu kredit ya 10 juta, mungkin harus dirinci nih. Income mungkin 5 juta, waduh kurang 5 juta nih. Jadi nih kamu harus mikir, oke, apa yang bisa dihasilkan nih, harus apa yang cuan apa ya, harus kerja apa lagi nih tambahan yang bisa menghasilkan. Contoh misal, oke, gue mau affiliate nih, oke, jual barang pre-love, oke, gitu ya. Jadi diurainya seperti itu sambil cari solusi ya. Mungkin kalau perasaan ya sambil kita regulasi emosi kita, pikiran kita gitu. Ini contoh ya. Mungkin kalau ada waktu aku bisa bikin konten khusus untuk journaling atau untuk regulasi emosi gitu ya. Mungkin ya. Ya, kalau kamu merasa bahwa ini perlu untuk dicontoh atau perlu untuk dibahas, kamu komen aja ya. Mungkin aku akan bahas ke depannya lebih detail ya untuk jurnal A, B, C, D gitu. Oke, balik lagi ke sini ya.
Ya, jadi kamu uraikan beban-beban kamu itu apa dan cari solusinya, fokus di solusi. Tapi sometimes kita nggak bisa langsung kita solusinya seperti apa. Kadang kan kesusahan, jadi harus dicari akar masalahnya dulu nih. Dan kita cari akar masalah, kita mengurai itu kan perlu kayak kita analisa, kita sadari apa yang sebenarnya terjadi, ya. And then Five of Swords dan The Hangman. Kalau semisal kamu butuh bantuan, ya kamu datang kepada orang-orang yang bisa support kamu, yang bisa jadi support system kamu di sini. And then The Hangman, jadi mungkin dalam prosesnya kamu mungkin sempat meragukan diri, meragukan kemampuan kamu gitu ya. Mungkin ini wajar, tapi ketika perasaan ini datang nih, keraguan yang datang, keraguan atas mungkin kemampuan kamu, bisa nggak sih gitu, gue ngasilin 10 juta let's say ya gitu. Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya ngejebak kita, akhirnya kita kebawa pada situasi dan kondisi yang bikin blocking ya. Jadi kamu harus benar-benar segera rilis gitu pikiran seperti ini gitu. Jadi anggap aja ini nih keraguan atau kekhawatiran ini, ini alarm. Berarti harus apalagi nih yang harus dieksplor, apalagi nih yang harus dicari tahu gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini Taurus. Jadi semoga bermanfaat ya apa yang aku sampaikan dan semoga resonate gitu. Kalau kamu butuh bantuan, agak kesusahan gitu menganalisa dan lain sebagainya, kamu bisa personal reading dan counseling. Nomor teleponnya ada di deskripsi box, jadi nggak usah ditunggu atau nggak usah banyak pikiran, bisa langsung aja konseling ya. Mumpung slotnya masih banyak di bulan Oktober ini, jadi santai aja. Jadi segera aja ya. Thank you so much for watching this video Taurus ya, semoga bermanfaat ya. Thank you, bye bye.